abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian online BDI PHSS yang kita adakan rutin secara mingguan. Dan insya Allah hari ini kita akan diampu oleh guru kita, Ustadz Irfan Doni Tarmizi, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema fikih jual beli, melanjutkan kajian sebelumnya yang dimana bulan lalu kita sudah sampai bab mengenai tawaruk, dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan bab mengenai khord. Sebelum kami memulai kajian, izinkan kami menyampaikan sedikit tata tertib kajian. Yang pertama adalah mohon memastikan agar mic dimatikan dan video dinonaktifkan selama kajian berlangsung. Kemudian pertanyaan dapat disampaikan melalui menu chat. Nanti Ustadz akan insya Allah menjawab di akhir sesi kajian. Yang ketiga, silakan mengisi daftar hadir di link yang akan kami sampaikan nanti. Dan yang keempat, mohon dapat menyimak kajian dengan penuh perhatian supaya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Ustadz, untuk tempat dan waktu kami persilakan, tafadhol masykur. Ya, jazakallah khairan Mas Ari. Izin saya untuk share bukunya. Tafadhol Ustadz. Recording in progress. Belum bisa Mas Ari? Afan Ustadz, saya. Tafadhol Ustadz. Ya, jazakallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk saling berbagi pengetahuan terutama berkaitan dengan ilmu fikih muamalah. Semoga kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan ilmu yang kita ketahui nantinya ilmu yang bermanfaat, yang memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat, dan menjadi tambahan amal soleh kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengetahui tentang jual beli inah, yang mana inah ini adalah diharamkan. Kita sedikit mengulang, yaitu seseorang menjual secara kredit barang yang dimilikinya kepada orang lain, kemudian pembeli tadi menjual lagi pada penjual pertama dengan harga tunai dan harganya lebih murah. Nah, jual beli inah ini hukumnya diharamkan. Kemudian ada juga jual beli tawarruk. Perbedaan antara jual beli inah dengan tawarruk, yang mana tawarruk menjualnya ada kepada orang lain. Jadi seorang membeli barang dengan cara tidak tunai, kemudian dia menjualnya lagi kepada orang lain secara tunai dan harganya lebih murah biasanya, karena menjual dengan tunai lebih murah dari dia membeli secara kredit. Nah, tawaruk ini hukumnya para ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama membolehkan tawaruk ini, dan ini adalah salah satu solusi ketika seorang butuh uang dan tidak mendapatkan pinjaman uang, maka dia bisa dengan cara membeli barang dengan cara kredit, tawaruk, kemudian dia jual lagi pada orang lain secara tunai sehingga dia mendapatkan uang atau modal.
Nah, pendapat jumhur ulama mengatakan tawaruk ini hukumnya dibolehkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya sehingga dikembalikan kepada hukum asal jual beli, yaitu dibolehkan. Ya, karena dia membeli barang dan dia kemudian menjualnya lagi pada orang lain. Nah, berbeda dengan jual beli inah yang mana barang tersebut kembali kepada pemilik pertama, sehingga para ulama mengatakan ini adalah kamuflase dari riba, yaitu pinjam meminjam uang dengan adanya bunga. Baik, sekarang kita akan bahas tentang qardun. Kita akan bahas qardun, pengertian, hukum, serta dalil dan hukum-hukum yang berkaitan dengan qardun. Apa yang dimaksud dengan qard? Qardun secara bahasa artinya memotong. Qard artinya memotong. Adapun dalam syariat Islam atau dalam fikih, para ulama dalam fikih muamalah atau fikih jual beli, para ulama mendefinisikan arti qard itu yaitu kita memberikan harta kepada orang lain ya, untuk digunakan harta tersebut, digunakan dan dipakai secara habis harta tersebut. Kemudian orang yang menggunakan harta kita tersebut, kita mensepakati akan dikembalikan gantinya, baik itu yang semisal atau yang senilai. Ya, semisal atau yang senilai. Nah, ini adalah kesepakatan kita berikan harta kita digunakan habis oleh seorang. Nah, kemudian dia akan menggantinya, yaitu nilainya atau mengganti yang semisal. Nah, dalam bahasa kita biasanya pinjam uang. Ya, biasanya pinjam uang, qardun ini. Nah, ada istilah yang lain, yaitu pinjam barang. Ya, ada juga dalam bahasa Indonesia pinjam barang. Sedangkan pinjam barang ya, di dalam bahasa Arab dinamakan i'arah. I'arah. I'arah ini dalilnya wa yamna'unal ma'un. Ya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka Allah mencela orang-orang yang tidak mau meminjamkan barangnya. Contohnya barang-barang yang biasa dipinjamkan seperti ya tetangga meminjam apa yang biasa seperti meminjam gergaji atau meminjam palu ya, atau yang lain-lainnya yang biasa dipinjam, atau meminjamkan gayung misalkan. Nah, kemudian barang tersebut dikembalikan lagi, atau minjam motor itu dikembalikan lagi, atau minjam pena, kemudian pena itu dikembalikan. Nah, sedangkan qardun ini perbedaannya adalah barangnya habis digunakan. Contohnya kita berikan uang kita, ya, kita berikan uang senilai sebanyak 100.000. Kemudian uang kita itu digunakan oleh si peminjam, digunakan habis. Nah, kemudian ada kesepakatan sebulan kemudian uang itu bukan uang yang pertama yang dikembalikan, tapi uang yang lain, yaitu yang senilai atau yang semisal. Atau kita misalkan bisa juga dikatakan qardun, ya, misalkan tetangga kita memiliki semen, ya, karena kita butuh semen untuk membangun. Nah, akhirnya kita pakai dulu semennya, misalkan 50 sak untuk bangun. Kemudian nanti disepakati tahun depan ya kita ganti semennya yang semisal. Nah, ini juga dinamakan dengan qardun. Jadi itulah perbedaan antara qardun dengan i'arah, yaitu pinjam qardun itu meminjam barang yang habis digunakan, sedangkan i'arah meminjam barang tersebut tidak habis digunakan dan dikembalikan lagi barang tersebut, hanya manfaatnya saja yang digunakan. Kemudian ada juga kemudian kita akan lihat hubungan antara dain dan qardun.
Nah, ini masih berkaitan dengan istilah. Nah, istilah ini penting untuk kita ketahui, ya, karena nanti ada hukum-hukum yang tersendiri. Ketika kita tidak memahami pengertiannya, maka hukumnya juga akan menjadi salah. Ya. Nah, hubungan antara dain dan qardun atau qard. Nah, kita perhatikan di sini dain lebih luas cakupannya daripada qardun. Yang mana dain yaitu mencakup seluruh yang berada dalam tanggungan seseorang. Nah, misalkan baik disebabkan oleh meminjam harta, ya, meminjam harta. Nah, tadi yang seperti qardun. Nah, qardun tadi bagian dari dain. Atau yang termasuk dain tapi dia bukan qardun, yaitu membeli barang dengan cara tidak tunai. Ya. Nah ini termasuk dain tapi bukan qardun, karena kalau qardun memberikan harta untuk digunakan. Kalau ini dalam jual beli, ya, dalam jual beli cuman pembayarannya tidak tunai, baik itu dicicil maupun angsuran istilahnya cicilan yang 2 kali 3 kali itu. Ya, apa istilahnya, cash crush, ya, kredit cash crush. Nah, itu istilah dalam cicilan. Nah, jadi dengan membayar tidak tunai tersebut dalam akad jual beli, ini adalah dain tetapi bukan qardun, ya. Atau penggantian barang orang lain karena suatu sebab. Nah, misalkan kita menggunakan handphone seseorang, ya, kemudian dirusak oleh anak kita, sengaja anak kita merusaknya, maka otomatis menjadi tanggung orang tuanya untuk mengganti handphone tersebut. Nah, penggantian handphone tersebut, nah ini bisa dikatakan dengan dain, tetapi tidak dinamakan dengan qardun. Ya. Nah, kemudian atau yang termasuk dain tetapi bukan qardun, contohnya seperti diat. Nah, diat ini maksudnya apa? Yaitu harta yang diberikan kepada keluarga yang terbunuh, yang dibunuh. Keluarga yang anggota keluarganya yang dibunuh, akhirnya mereka memaafkan pembunuhnya. Di dalam Islam, orang yang membunuh hukumnya adalah qisas, dibunuh juga. Tetapi jika keluarganya memaafkan, maka si pembunuh tersebut dengan keluarganya wajib membayar diat sebanyak 100 unta. Maka 100 unta atau yang senilainya, ya, ini menjadi ketika belum lunas menjadi dain, ya, tapi tidak dinamakan dengan qardun. Ya. Nah, itulah perbedaan antara dain dan qardun. Jadi kalau kita simpulkan kembali, yang mana qardun ini kita memberikan harta kita kepada orang lain dan orang tersebut menggunakannya secara habis, kemudian mengganti yang senilai atau yang semisal. Sedangkan dain lebih umum. Sekarang kita masuk pada hukum qardun. Nah, hukum memberikan harta kita untuk digunakan orang lain, dimanfaatkan dipakai oleh orang lain. Ya. Apakah uang yang kita berikan, kita pinjamkan, atau hewan, atau makanan, ataupun barang-barang yang kita berikan kepada orang untuk dipakai oleh orang tersebut. Nah, dari sisi peminjam, ini hukumnya adalah boleh, ya, atau mubah. Jadi secara asalnya hukumnya adalah boleh. Jadi tidak haram seseorang untuk meminjam harta orang lain. Adapun hukum bagi orang yang meminjamkan, maka menjadi sesuatu yang dianjurkan
Dalam artian ya disunnahkan ketika dia dalam maksud sunnah ketika dia melakukannya, maka dia mendapatkan pahala. Jika dia tidak melakukannya, tidak berdosa. Nah, kita lihat dalil bagi orang yang hukum meminjam. Ya, jadi seseorang pada asalnya boleh dia meminjam harta orang lain untuk dia pakai. Ya. Yang mana Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Dalam surah Al-Baqarah 282. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan muamalah tidak tunai, secara tidak tunai, nah ini umum ya, baik itu jual beli hutang maupun dengan cara berhutang. Untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya. Jadi apabila kita berhutang, maka hendaklah menuliskannya. Maka ayat ini Allah menganjurkan ketika berhutang untuk mencatat hutang tersebut. Nah, dalil dari ayat ini umum mencakup seluruh jenis hutang termasuk qardun, ya. Hutang pinjaman uang tunai. Nah, di sini Allah menunjukkan bahwa untuk menulis hutang, menunjukkan bahwa hutang itu adalah dibolehkan. Dan juga Rasulullah SAW ya, adalah manusia yang mulia, dan beliau pun pernah berhutang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW wafat, beliau pernah berhutang pada seorang Yahudi, dan baju besi beliau masih tergadai pada orang Yahudi tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW saja yang manusia paling mulia, ya, beliau juga berhutang. Jadi hukumnya boleh, tidak ketika dibutuhkan. Nah, juga dalil Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Rafi. Abu Rafi meriwayatkan bahwa istalafa min rujulin bikran. Sungguhnya Rasulullah SAW berhutang yaitu unta bikran, ya, dari salah seorang sahabat. Bikran ini unta yang masih muda, yang masih sekitar umur 2 atau 3 tahun. Ya. Beliau pernah meminjam berhutang unta untuk dipakai, digunakan untuk peperangan. Ya, karena beliau mempersiapkan pasukan perang, ternyata butuh unta dalam yang digunakan untuk berperang. Nah, akhirnya beliau meminta pada sahabat-sahabat yang memiliki unta, silakan siapa yang meminjamkan untanya dipakai perang, nanti akan diganti dari unta hasil zakat. Ya. Maka unta yang beliau pinjamkan yaitu unta yang masih muda, yang kuat untuk berperang, sekitar umur 2 atau 3 tahun. Faquddimat alaihi ibilun min iblis sadaqah, yang nanti akan dibayar dengan unta dari zakat. Nah, maka tatkala sudah ada unta dari zakat, fa'amaru Aba Rafi an yaqdiya rajulu bikrahu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafi untuk membayar utang unta tersebut yang masih berumur 2-3 tahun. Maka dilihat oleh Abu Rafi unta yang zakat tersebut, ya, maka beliau mencari-cari tidak menemukan unta yang berumur 2 atau 3 tahun. Ya. Dan beliau berkata pada Rasulullah SAW, kembali pada Rasul, lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. Ya Rasulullah, ya, saya sudah cari-cari unta zakat, ternyata orang-orang bayar zakat untanya yang bagus-bagus, yang gemuk. Ya, khiyaran rubaiyan, umurnya yang sudah 4 tahun ke atas, 4 tahun lebih, dan gemuk-gemuk.
Ya, juga sedangkan dahulu unta yang dipinjam adalah berumur 2 tahun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tihi iyahu. Nggak apa-apa, berikan aja. Bayar aja yang umur 4 tahun ini, yang gemuk ini, untuk bayar hutang yang 2 tahun kemarin. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini di kalangan Muslim, sebaik-baik orang yang paling baik adalah yang ketika membayar hutangnya dia baguskan. Ya, ketika membayar hutang dia baguskan, artinya melebihkannya. Nah, ini adalah salah satu akhlak Rasulullah SAW. Beliau ketika berhutang, beliau membalas kebaikan orang lain tersebut yang sudah meminjamkannya, beliau lebihkan pembayarannya. Ini juga yang diriwayatkan dari Jabir. Jabir radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa istalafani, beliau mengatakan istalafani Rasulullah SAW faqadani wa zadani. Rasulullah SAW pernah meminjam berhutang kepadaku. Ya. Kemudian beliau pun membayarnya. Nah, ketika beliau membayar hutangnya, beliau melebihkan, ya, beliau tambahkan dalam pembayarannya. Jadi akhlak yang baik Rasulullah SAW yang harus kita tiru adalah ketika membayar hutang, hendaklah melakukan yang terbaik. Ya. Karena Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang sudah melakukan kebaikan, tentu kita harus balas dengan kebaikan. Orang yang sudah meminjamkan uangnya, maka ya patut, ya, selayaknya kita membalas kebaikannya dengan memberikan lebih. Misalkan, contoh, kita ya sudah dipinjami oleh saudara kita uang misalkan. Maka ketika kita mengembalikannya, kalau kita ada uang lebih, kita lebihkan. Atau kalau kita tidak lebihkan uang, kita bawa makanan. Nah, makanan kita berikan pada saudara kita. Ya, ini adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta orang lain dengan syarat berniat untuk membayarnya. Nah, kemudian dalil hukum memberikan pinjaman. Nah, sekarang hukum bagi orang yang memberikan pinjaman. Yang tadi kita ketahui hukumnya adalah dianjurkan, artinya mendapatkan pahala. Ya. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 245, wa may yuqridillahu qardan hasanan fayudha'ifahu. Ya. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya, dilipat gandakan yang banyak. Ya. Jadi siapa yang membelanjakan hartanya untuk digunakan ke hal-hal yang baik, ya, untuk berinfak ke masjid atau menginfak membantu fakir miskin, ya, nah berarti kita sudah meminjamkan harta kita kepada Allah, karena kita yakin, karena Allah memerintahkan agar kita membantu fakir miskin, agar kita membangun masjid, atau agar kita memberi nafkah, menyantuni, memberi nafkah pada orang tua, ya, memberikan nafkah pada istri. Kita niatkan karena Allah yang perintahkan, maka berarti kita sudah meminjamkan harta kita kepada Allah. Maka nanti pembayarannya Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak, yang jadi satu pahala. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dianjurkan kita untuk menginfakkan harta kita kepada jalan Allah. Nah, ini adalah meminjamkan harta dalam bentuk meminjamkan harta kepada Allah. Nah, Allah menyebut amal soleh sebagai pinjaman, karena hakikat orang yang beramal soleh menginginkan imbalannya di hari akhirat, gantinya, nilainya di akhirat nanti. Nah, ini diibaratkan sebagai pinjaman, karena kita ketika memberikan harta pada orang lain, kita mengharapkan gantinya dari orang tersebut harta kita. Nah, amal soleh begitu juga pada Allah, berarti kita sudah meminjamkan harta kita kepada Allah. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa meminjamkan harta kepada orang lain itu mendapatkan pahala, yaitu diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin, ya, salah satu kesulitan seorang mukmin di dunia, meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan melepaskan, ya, beban orang tersebut dari beban-beban di akhirat. Kemudian waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Orang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kekurangan dirinya akan Allah tutup, ya. Orang lain tidak akan mengetahuinya. Allah akan jaga aibnya, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba yang mana hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya. Nah, orang yang meminjamkan hartanya dipakai oleh orang lain, ya, maka berarti meringankan beban orang tersebut. Maka di dunia dan di akhirat Allah akan melapangkan urusannya. Allah akan selalu menolongnya. Nah, menunjukkan, ya, anjuran untuk memberikan pinjaman harta kepada orang lain. Nah, setelah kita mengetahui hukum asal hutang piutang adalah boleh, ya, maka ada adab-adabnya, ya, dalam hutang piutang. Maka yang pertama, anjuran menghindari hutang. Ya. Nah, seseorang dibolehkan berhutang bila dia berniat untuk melunasinya. Nah, adabnya, ya, ketika kita akan berhutang, maka hendaklah kita bermunajat kepada Allah, ya. Karena memang kebutuhan kita, maka kita mengadu pada Allah, ya Allah, ya, aku sangat membutuhkan ini dengan cara berhutang, dan aku berniat untuk membayarnya. Ya, maka mudahkanlah aku untuk membayar hutang tersebut. Jadi adabnya adalah memang harus ada niat yang kuat untuk membayar hutangnya. Ya, maka Allah pasti akan memudahkannya. Nah, ada sebagian orang yang berhutang dan dia ogah-ogahan dan tidak meniatkan untuk membayarnya. Maka, ya, berarti dia sudah tercela dalam hal ini, ya, maka dia berdosa. Maka sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafallahu." Ya. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mengambil harta orang lain, tetapi dia berniat untuk menunaikannya, ya, untuk membayarnya, maka Allah akan membantunya. Wa man akhadha yuridu itlafaha, dan siapa yang mengambil harta orang lain dan tidak ada keinginan niat untuk membayarnya, atlafallahu, Allah akan memusnahkan hartanya. Ya. Juga diriwayatkan bahwa salah satu istri Rasulullah SAW setelah sepeninggal Rasulullah SAW atau setelah Rasulullah SAW berwafat, ya, maka beliau berhutang. Maka ada yang menegur, "Wahai Ummul Mukminin, dengan apa akan kau bayar?" Maka, ya, Ummul Mukminin tersebut mengatakan, aku teringat Rasulullah SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nas." Siapa yang di sini, ya, siapa yang mengambil harta manusia atau dengan meminjam salah satunya dan meminjam harta orang lain, tapi berniat kuat untuk membayarnya, Allah pasti akan mudahkan. Ya, bahkan di sisi lain, kalau Allah tidak membayarnya di dunia, tidak Allah mudahkan, di akhirat nanti Allah akan membantunya. Nah, ini adab yang pertama. Ya, misalkan kita akan membeli rumah atau mobil, ya, memang keadaan sangat membutuhkan, tetapi uang kita belum cukup, dan akhirnya kita harus dengan cara mencicil atau berhutang,
maka di awal-awal kita betul-betul meminta tolong pada Allah bahwa ya Allah mudahkanlah aku untuk membayarnya. Ya, maka Allah pasti akan mudahkan di dunia, kalau tidak di akhirat nanti Allah akan membantunya. Allah lunasi. Ya. Nah, jadi orang yang anjuran pertama adalah berniat untuk melunasinya. Nah, kemudian berikutnya orang yang berhutang wajib mengembalikan pinjaman bila telah jatuh tempo pelunasan. Ya. Dan bagi yang mampu untuk melunasi, haram hukumnya untuk menunda-nunda pembayaran. Ya. Maka tidak boleh kita menunda-nunda. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang ghani mampu untuk bayar hutangnya, tetapi dia matal. Matal itu artinya menunda-nunda. Ya. Padahal sudah jatuh tempo, tapi dia belum bayar juga, tidak ada halangan untuk segera membayarnya, maka itu adalah suatu kezaliman. Yang mana kezaliman adalah haram hukumnya. Ya. Karena Rasulullah SWT yang mengatakan dalam hadits qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu muharraman ala abdi. Sungguhnya kezaliman itu adalah sesuatu yang haramkan, dan aku mengharamkan zalim atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan atas hamba-hambaku. Jadi ada suatu kezaliman dan suatu dosa besar ketika seorang sudah mampu berhutangnya tapi dia tunda-tunda. Nah, kemudian ada berikutnya dalam utang piutang, hendaknya mencatat hutang tersebut. Nah, alangkah banyaknya ya ketika seorang berhutang dan tidak mencatatnya, akhirnya menyebabkan perselisihan. Bahkan sering terjadi sesama saudara karena merasa tidak nyaman untuk menulisnya ya atau dinotariskan, akhirnya belakangan terjadi masalah karena tidak dinotariskan. Yang penting adalah yang penting adalah dicatat utang piutang tersebut. Karena Allah mengatakan, Allah mengetahui ciptaannya, kita manusia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dan Allah mengetahui sifat manusia adalah pelupa. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab, manusia itu dinamakan dengan insan atau nas. Nah, nas itu artinya diambil dari kata nisyan, lupa. Nah, tabiat manusia dari awal penciptaannya memang memiliki sifat pelupa. Sehingga ketika sudah lupa dalam utang piutangnya, akhirnya menjadikan utangnya di bawah mati. Padahal ya utang ini tidak dimaafkan. Ya. Bahkan orang yang mati dalam jihad fisabilillah, maka ya tidak ada halangan untuk masuk surga. Tetapi karena memiliki hutang, maka dia tertahan di depan pintu surga. Ya. Padahal tidak ada halangan, semuanya diampuni Allah Ta'ala. Karena mati dalam syahid jihad dalam membela agama Allah. Tapi karena memiliki hutang, akhirnya tertunda, tertahan di depan pintu surga, hingga nanti diselesaikan dulu dengan orang yang telah menghutanginya. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan, Allah perintahkan kita untuk, Allah mengatakan surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang beriman, apabila kalian bermuamalah dengan berhutang dengan waktu yang sudah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya. Baik ditulis bawah tangan tanpa notaris maupun di depan notaris yang menuliskannya. Nah, ini sangat dianjurkan. Ya, kita sudah sering mendengar dalam masalah utang piutang ini, karena tidak dicatat akhirnya terjadi perselisihan. Hukumnya haram jika menyebabkan perselisihan, ya, karena seluruh sesuatu yang menyebabkan perselisihan adalah dalam Islam hukumnya haram. Nah, hukum asal pencatat utang ini disyariatkan. Hukum asalnya adalah disyariatkan, artinya ya disunahkan. Kalau tidak kita catat pun tidak berdosa. Tetapi jika memang menyebabkan perselisihan, maka hukumnya menjadi wajib. Ya.
Karena sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang haram mesti kita hindari. Nah, berikutnya apa saja yang termasuk dari kordun, ya. Apa objek dari kordun itu? Nah, objek kordun adalah segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Nah, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan objek kordun. Seperti uang, makanan, pakaian. Nah, ini contoh-contoh dan maupun contoh yang lain. Nah, dalam istilah fikih, ya, barang-barang tersebut ada 3 bentuk. Yang pertama, misliyat. Misliyat itu artinya apa? Yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya. Seperti uang, ya. Kemudian kurma, gandum, besi. Misliyat itu artinya yang ada padanannya. Nah, misalkan uang 100.000 dipakai, dibelanjakan, kita berikan pada orang yang butuhkan. Dan nanti kita minta untuk dikembalikan uang kita 100.000. Nah, uang kita tadi habis digunakannya. Nah, ketika waktu jatuh tempo, dia bisa memberikan harta yang semisal, yaitu nilai 100.000. Nah, ini namanya misliyat, barang yang ada persamaannya. Ya. Atau contoh lain seperti kurma. Nah, kurma jenis misalkan yang kita pinjamkan ke orang 1 kilo, misalkan jenisnya adalah ajwa. Nah, kemudian dimakan oleh orang tersebut. Nah, kita sepakati bulan depan dikembalikan, ya. Nah, dia bisa mengembalikan barang yang semisal, yaitu kurma ajwa. Nah, juga ada grade-grade-nya. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi ini boleh dinamakan dengan kordun, ya. Yang kedua, barang yang dikatakan kordun itu yaitu kimiyat yang memiliki nilai. Yang barang yang memiliki nilai, walaupun dia tidak ada paduan yang sama, tetapi dia memiliki nilai, maka diganti nilainya. Ya, maka diganti nilainya. Misalkan, ya, bisa dikatakan kordun, misalkan seperti hewan ternak. Ya, hewan ternak. Nah, ini untuk mencari yang semisal sama persis dengan hewan tersebut sangat sulit. Nah, dibolehkan untuk menghutang hewan ayam misalkan, ya. Nah, itu dibolehkan. Dalam mengembalikannya nanti sesuai sepakatan, boleh. Ya. Ada masalah dengan saya? Maaf. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Ustaz. Silakan. Tidak. Saya melihat ada tanda aneh di layar saya. Kayak dicoret gitu. Nggak ada ya, jelas ya suara saya, maaf. Jelas, Ustaz. Ya, jazakallah khair. Baik. Nah, seperti ayam tadi, ya. Tetangga kita meminjam ayam untuk dikonsumsi, yang mana nanti dia akan mencari ayam yang hampir sama, ya, hampir sama. Kalaupun tidak sama, nah, bisa disepakati, atau bisa juga nilainya yang diganti, ya, nilainya ganti. Nah, ini boleh juga dijadikan sebagai objek kordun. Berikutnya yaitu jasa. Ya, jasa juga boleh jadikan objek kordun. Nah, kita memberikan jasa pada orang lain, kita sepakati nanti juga dia harus memberikan jasanya kepada kita. Nah, contoh, kita sepakat dengan seorang, silakan gunakan rumah saya, ya. Tapi nanti kamu juga izinkan saya menggunakan rumahmu. Nah, ini memang disepakati dari awal. Nah, ini bisa juga dijadikan objek kordun. Menurut Ibnu Taimiyah, boleh meminjamkan jasa seperti seseorang membantu temannya panen. Nah, pas ketika dia panen, ketika dia membantu panen temannya, dia mensepakati, nanti kalau saya yang panen, kamu harus bantu saya juga, ya. Nah, ini dibolehkan. Ya, walaupun untuk sama itu susah. Karena kan misalkan sekarang temannya panennya 1 hektar, misalkan. Ternyata kalau dia panennya nanti 1,5 hektar. Nah, itu kan ada perbedaan. Nah, itu juga dibolehkan dalam sebagai objek kordun. Ya. Atau misalkan, ya, dalam acara, biasanya di daerah-daerah, masih ada sebagian daerah
yang masih kuat sosialisasi dengan tetangga, pas ada acara pernikahan, ya tetangga-tetangga datang membantu. Nah, sudah jadi kebiasaan di daerah tersebut ketika yang lain ada hajatan pernikahan, maka mereka juga membantu yang lain. Mereka akan ini sudah suatu uruf kebiasaan. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai kordon, ya, utang piutang. Nah, inilah 3 hal yang dibolehkan dan dia menjadi hukum kordon. Ya. Berikutnya, hukum berkaitan dengan masalah kordon ini. Setelah kita mengetahui objeknya dan kita mengetahui hukumnya, nah ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan kord ini. Yaitu persyaratan bunga dalam akad kord. Nah, sekarang membahas bagaimana kalau ada kesepakatan antara 2 orang yang akan melakukan akad kord, yang mana persyaratannya ketika pengembalian, ya, yaitu harus berlebih atau dinamakan dengan bunga. Maka para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan di luar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram, dan ini adalah riba. Ya. Baik tambahan nilai, contoh, ya, pinjam 100.000, kemudian orang yang meminjamkan mengatakan nanti, ya, ketika kamu kembalikan 1 bulan lagi harus membayarnya 110.000. Atau kualitas, contoh, meminjamkan mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar. Nah, ya. Nah, ini memberikan pinjam, ini adalah tambahan kualitas. Saya pinjamkan uang 100.000, ya, 100.000. Nanti kamu harus membayarnya pakai dolar, 100 dolar misalkan. Nah, ini kualitasnya sudah beda, ya. Atau maksudnya bisa juga sekarang 100.000, ya, senilai misalkan 100.000 senilai 5 dolar. Ya. Nanti kamu kembalikan pada saya yaitu harus 5 dolar. Ya. Senilai 5 dolar. Nah, ketika jatuh tempo, misalkan dolar naik menjadi 120 dan dia harus membayar dolarnya misalkan jadi 6 dolar. Maka ini juga jadi bertambah, tambahan pada kualitas. Ya. Atau contoh yang lain, ya, seperti tambahan jasa, ya. Tambahan jasa seperti memberikan pinjam uang kepada seorang dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjam selama seminggu. Nah, contohnya, ya, ini saya pinjamkan uang 5 juta, tapi syaratnya motor kamu selama sebulan ini saya pakai. Maka, nah ini biasa dalam masyarakat menggadaikan motor, ya, motornya dipakai, maka hukumnya haram. Menggunakan motor itu selama 1 bulan atau 1 minggu adalah riba. Ini adalah dinamakan dengan riba atau bunga dalam akad kordun. Ya. Nah, kenapa diharamkan? Karena tujuan utama transaksi kordun adalah sosial, tabarruk atau belas kasihan, yang membantu orang lain. Dan betul-betul kordun ini adalah mengharapkan pahalanya dari Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh mengambil lebih dari harta yang kita berikan pada orang tersebut digunakan. Maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan, mensyaratkan harus bertambah baik nilainya, kualitasnya maupun jasa, ada tambahan jasa, hilang tujuan asal dari transaksi ini yaitu membantu orang lain, tapi mencari keuntungan. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa bentuk akad dalam transaksi Islam itu ada 2 jenis. Ada kontraknya sifatnya mencari keuntungan, ya, seperti jual beli atau sewa menyewa. Nah, itu memang mencari keuntungan. Tetapi ada juga bentuk kontrak yang
dianjurkan karena sosial. Contohnya, ya, akad utang piutang, maka ini sosial. Pegadaian, ini juga sosial. Ya. Maka tidak boleh mencari keuntungan tambahan, haram hukumnya. Nah, kalau ada meminjamkan uang, mengharapkan nilai tambah, ya maka hukumnya pasti riba. Atau gadai juga, kalau menggadaikan barang dan dalam pegadaian tersebut, orang yang menerima gadai mendapatkan keuntungan, maka pasti dia haram, pasti riba. Nah, inilah yang membuat transaksi menjadi tidak sah, serta akad qard berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba. Ibnu Abdul Bar berkata, setiap nilai tambah nilai di luar pinjaman walau dalam bentuk jasa yang diberikan pada kreditur adalah riba. Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjam bernilai tambah adalah riba. Nah, sekarang masalah berikutnya. Hadiah, ya kalau tadi mensyaratkan tambahan dalam kontrak. Sekarang bagaimana kalau orang yang meminjam memberikan hadiah kepada orang yang si peminjam memberikan hadiah kepada orang meminjamkan. Ya, bagaimana hukumnya? Maka hadiah yang diberikan oleh peminjam kepada yang meminjamkan sebelum hutang dilunasi ini diharamkan, dilarang. Ya, tidak boleh memberikan hadiah sebelum hutangnya dilunasi. Hadiah yang diberikan debitur kepada kreditur sebelum hutang dilunasi dan kreditur tidak berniat memotong hutangnya debitur, sehingga dia memberikan imbalan lain tidak dibolehkan, kecuali sebelum transaksi hutang piutang ini, ya memang mereka sudah saling tukar hadiah. Supaya apa? Supaya pemberi hadiah ini tidak menjadi sarana penambahan nilai pinjaman atau sarana yang digunakan debitur agar kreditur mengulur tempo pembayaran. Ya. Berdasarkan hal di atas, hadiah yang diberikan oleh bank kepada para nasabah pemilik rekening koran seperti, ya. Nah, di bank-bank konvensional mereka memberikan hadiah. Siapa yang muka tabungan maka langsung mendapatkan hadiah jam atau hadiah telepon genggam atau hadiah yang lainnya. Maka hadiah ini ya menjadi riba, ya, menjadi haram, menjadi riba. Karena pada hakikatnya ketika kita membuka tabungan di bank konvensional, berarti uang kita digunakan oleh bank, karena uang kita itu pasti diberikan lagi pada orang lain untuk dibungakan juga. Ya, berarti kita memberikan akad kordon kepada bank itu, yang mana uang kita akan digunakan. Nah, nanti disepakati kapanpun kita mau, ya si nasabah ini bisa mengambil kembali uangnya. Ya, inilah akad utang piutang. Kemudian si bank memberikan hadiah jam tangan, maka ini jadi riba. Atau contoh yang lain, ya saya meminjam uang kepada B, ya atau Mas Hari pinjam uang 1 juta ya, bulan depan saya bayar. Nah, kemudian besoknya saya datang Mas Hari, saya kasih Mas Hari hadiah, misalkan kue, ya. Padahal sebelumnya saya tidak pernah memberikan Mas Hari kue. Nah, karena akad utang piutang saya jadi dekat dengan Mas Hari, berikan hadiah. Nah, ini hadiah saya menjadi dilarang, haram hukumnya. Nah, kecuali kalau memang sebelum saya utang piutang dengan Mas Hari sudah biasa saya memberikan kue pada Mas Hari, maka hukumnya boleh, murni hadiah, bukan lagi dia tambahan dari akad utang piutang. Nah, ini sering ya, saya sering mendapati kasus ketika seorang dipinjami uang, ya memang sebagai modal, tiba-tiba dikasih hadiah padahal hutangnya belum dilunasi, maka hukumnya haram, kecuali dia melunasi dulu hutangnya baru kasih hadiah. Ya, paham maksud saya? Ya, sangat banyak di masyarakat hal demikian. Kemudian kebaikan saat membalikan pinjaman. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, ketika kita membalikan pinjaman, maka dibolehkan untuk membayarnya lebih, tapi tidak disyaratkan dalam kontrak. Kemudian kewajiban pengembalian hutang. Ya.
debitur wajib membalikan hutang yang sama jenis, tidak boleh berlebih. Nah, terakhir, dalam masalah utang piutang juga yaitu dinamakan dengan arisan. Arisan ini adalah sekelompok orang sepakat untuk saling memberikan pinjaman pada orang lain. Nah, cara mendapatkan pinjaman dengan cara diundi. Siapa yang menerimanya, maka setiap bulan membayarnya bergilir. Maka juga berlaku akad utang piutang. Ya, tidak boleh ada dalam arisan itu, tidak boleh ada makan-makannya. Nah, kayaknya ini panjang pembahasannya. Saya rasa cukup dulu arisan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, karena ada masalah-masalah yang di luar yang mesti kita bahas. Saya rasa saya kembali pada Mas Ari untuk tanya jawab sisa waktu kita. Ya. Baik, Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Seperti biasa Ustadz, kalau masalah hutang piutang ini memang tema yang menarik ya Ustadz ya, karena berkenaan selalu dengan kehidupan kita. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Mohon izin kami akan bacakan dahulu yang berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Yang pertama, Ustadz izin bertanya. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, jika kita membayar utang dengan melebihkan, apakah tetap dengan niat membayar utang atau perlu dengan niat sebagai sodakoh atas kelebihannya tersebut? Ya, otomatis ya, ketika berniat melebihkannya berbeda. Ini bukan sedekah. Ya, sedekah itu ketika kita memberi. Nah, ada istilah yang mesti kita ketahui ya. Ada namanya sedekah, ada namanya hadiah. Sedekah, nah itu kita mengharap memberikan harta kita pada orang lain karena kasihan pada orang tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ya, nah ini menjadi sedekah. Sedangkan hadiah kita memberikan pada orang lain agar makin dekat dengan orang tersebut dan makin saling mencintai. Dan hadiah juga mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala kalau diniatkan karena Allah Ta'ala. Karena Rasulullah SAW merintahkan tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah maka kalian saling mencintai. Nah, ketika kita bayar utang, kita lebihkan, kita mengharapkan pahala dari orang lain, dari Allah SWT, maka ya kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka menjadi sedekah. Ya. Tapi biasanya sedekah diberikan pada orang yang membutuhkan. Nah, ini juga bisa menjadi hadiah, tapi karena memang kena Allah, bisa menjadi sedekah. Ini paham maksud saya? Baik, Ustaz. Nah, itu sedikit berbeda tentang sedekah dan hadiah. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, belakangan ini sepertinya ada sebuah tren untuk menghindari utang piutang dikarenakan khawatir dengan konsekuensinya. Sehingga alih-alih memberikan piutang, orang lebih cenderung memberikan sebagian nilainya sebagai sodakoh atau pemberian. Salah satu kemungkinan lain adalah tidak yakin kepada orang yang meminjam atau yang akan berutang tersebut akan membayarnya tepat waktu atau bahkan tidak membayar berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Bagaimana pendapat Ustadz atas hal ini? Ya, yaitu bagaimana pendapat saya tentang seorang yang tidak lagi meminjamkan uang, tapi dia hanya memberikan sedekah ya. Itu maksudnya ya. Betul, Ustaz. Izin sebentar Mas Ari, cari minum dulu ya. Fadal, Ustaz.
Ya. Nah, eh, di zaman kita sekarang ini ada banyak orang yang meminjam uang ternyata tidak membalikan. Nah, akhirnya orang lebih senang daripada meminjamkan uang, lebih baik dia mensedekahkan saja. Tapi memang nilainya biasanya tidak sebanyak ketika orang meminjam. Nah, ini dikembalikan kepada si pemilik harta, karena memang fenomena orang yang jujur dalam hutang piutang ini sangat sulit. Ya, maka dikembalikan pada hak dari orang yang memiliki harta. Bisa dia cara meminjamnya mendapatkan pahala yang besar dari Allah, atau dia hanya memberikan hadiah sebesar hanya atau sedekah, maka hanya mendapatkan pahala sebesar sedekah yang dia berikan. Ya, Allah Ta'ala alam, maka keduanya dibolehkan dan keduanya dianjurkan. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Izin bertanya, yang pertama, apakah perjanjian hutang piutang itu harus detail? Misal, jika pembayarannya dicicil, apakah perlu disebutkan jumlah cicilannya, waktu, maupun konsekuensi jika tidak membayar tepat waktu? Iya, harus demikian. Harus disebutkan secara detail itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan, maka hal-hal yang menyebabkan perselisihan maka hukumnya haram. Nah, kalau tidak detail, maka dikhawatirkan akan hutang piutang tidak sah, yang mana akan menyebabkan perselisihan nantinya, maka hukumnya haram. Wajib didetail. Yang kedua, Ustadz, jika ada hutang piutang dengan akad kurang lebih dengan kalimat sebagaimana berikut, saya pinjam uangmu untuk modal usaha dengan bagi hasil 500.000 per bulan selama 1 tahun. Bagi hasil di sini bolehkah diterima? Apakah termasuk riba? Maka ini batal, akad bagi hasilnya batal. Karena dia mengatakan pinjam, artinya dengan akad pinjam modalnya wajib kembali. Maka misalnya menjadi riba. Allah Ta'ala alam. Ustaz, pertanyaan yang ketiga, wajibkah pemberi hutang mengingatkan atas kewajiban membayar hutang kepada peminjam? Iya. Jika orang tersebut melakukan kezaliman, maka wajib kita mengingatkan orang yang melakukan kezaliman. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang melakukan zaliman. Ya, yang dizalimi maupun yang melakukan zaliman. Nah, Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz, boleh? Ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Ustaz, tentang persyaratan bunga dalam akad qard, jika bukan syarat dari si pemberi pinjaman, tapi justru si peminjam yang memberikan barang, semisal mobil, sebagai jaminan, dan dia membolehkan untuk digunakan selama utang piutang berlangsung. Apakah hal ini boleh atau termasuk riba, Ustaz? Ini termasuk riba. Tidak boleh, walaupun izin dari pemilik mobil, maka tetap jadi riba. Barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Supaya dibolehkan, potong hutangnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz, ini mungkin di luar tema. Assalamualaikum Ustadz, ada titipan pertanyaan dari jamaah lapangan Badak. Bagaimana hukum jual beli online seperti toko hijau, toko orange, dan lain-lain yang memberikan voucher diskon atau potongan? Apakah termasuk riba? Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Kita belanja di e-komersial, marketplace, kemudian mendapatkan potongan. Ya, pertanyaannya bolehkah kita mendapatkan potongan? Allah Ta'ala boleh, tidak ada masalah. Ya. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, untuk pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Mungkin dari Ustadz ada penutup yang akan disampaikan. Ya. Jazakumullah khairan, Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang kita ketahui ini menjadi bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Bapak Ibu, alhamdulillah kajian hari ini sudah kita selesaikan. Terima kasih kepada Ustadz Jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf dari kami panitia jika ada kekurangan dan kesalahan. Baik, untuk kajian pada hari ini kita tutup.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.